Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Halo guys, perkenalkan nama saya Argenesiato. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 5 Fakultas Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan promosi kesehatan terkait pencegahan penyakit menular pada masyarakat. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Apa itu TBC? Penyakit tuberkulosis atau TBC adalah sebuah infeksi penyakit menular oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Walau bisanya menyerang paru-paru, penyakit TB sebenarnya bisa menginfeksi bagian tubuh lainnya. Gejala dan ciri-ciri TBC. Yang pertama, TB laten adalah kondisi di mana kamu terinfeksi bakteri TBC, tetapi bakteri itu tidak aktif dan tidak bergejala. Pada fase ini tidak terjadi penularan, namun TB laten bisa menjadi TB aktif kapan saja, terutama ketika sistem imun turun terjadi pengobatan tetapi perlu dilakukan. TB aktif atau disebut juga penyakit TB. Kondisi ini terjadi jika kamu mulai mengalami gejala dan dapat menular ke orang lain. Adapun gejala TBC paru yang aktif antara lain, yang pertama, batuk tak kunjung sembuh terutama jika sudah berminggu-minggu. Yang kedua, batuk berdarah. Yang ketiga, nyeri dada. Yang keempat, turunnya berat badan. Yang kelima, turunnya nafsu makan. Yang keenam, keringatan dingin. Yang ketujuh, rasa lelah. Yang tidak diobati antara lain risiko penyakit jantung, gangguan ginjal atau hati, meningitis, rendah selaput otak, kerusakan sendi biasanya pada pinggul dan lutut, rasa sakit atau kaku pada bagian punggung. Apakah TBC bisa sepenuhnya sembuh? TBC biasanya dapat sembuh selama obat diminum secara teratur. Ada kalanya di mana TB tidak bisa disembuhkan oleh obat TBC. Pada umumnya karena TB sudah tahan obat. Namun bukan artinya tidak bisa sembuh. Kamu hanya perlu mencoba pengobatan TBC lainnya.
TB menjadi berbahaya ketika orang tidak minum obat secara teratur atau minum obat secara teratur bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya menderita TB. Karena dari itu, pastikan kamu mengetahui ciri-ciri TBC dan memeriksakan diri ke dokter bila memang ada gejala yang muncul. Apakah ada efek samping? Ada kemungkinan efek samping obat TBC yang berbeda pada setiap orang. Efek samping ini antara lain, yang pertama, kulit gatal, yang kedua, kulit mengelupas, yang ketiga, gangguan pencernaan, yang keempat, kehilangan nafsu makan, yang kelima, gangguan penglihatan, yang keenam, detak jantung terasa lebih cepat dari biasa, yang ketujuh, warna urin yang lebih gelap dari biasa, yang kedelapan, lebih sering mengeluarkan urin, yang kesembilan, gejala flu seperti sakit kepala, demam, dan sakit tenggorokan. Yang kesepuluh, penyakit kuning di mana bagian putih mata menguning. Yang ke-11, peradangan terutama pada hati, kelenjar, getah bening, dan atau pembuluh darah. Kapan penyakit TB dapat menular? Cara penularan TBC serupa dengan COVID-19, yaitu melalui droplet dari pasien TB aktif, yaitu ketika mereka berbicara, bersin, hingga batuk. Pasien TB laten lihat di bagian gejala TBC tidak dapat menularkan penyakit TB. Walau penyakit TBC bersifat menular, tetapi kecil kemungkinan untuk mendapatkan dari orang yang kamu tidak kenal. Biasanya TBC ini pun kamu dapatkan dari mereka yang tinggal atau bekerja sama dengan kamu. Selain itu, pasien dengan TB aktif tidak akan bisa menularkan TB lagi setelah menjalani sekitar 2 minggu pengobatan. Karena itu, penting untuk menyadari gejala dan deteksi dini sebelum TB menular ke orang lain dan menimbulkan komplikasi yang tidak diinginkan. Ada beberapa cara penjagaan TBC lainnya yang bisa kamu terapkan juga, diantaranya, yang pertama, gunakan masker ketika bertemu pasien TBC. Yang kedua, tetap di rumah saat menjalani pengobatan TBC. Yang ketiga, tutup area mulut ketika akan bersin, batuk, dan tertawa. Yang keempat, membuang dahak atau ludah pada tempatnya. Nah, inilah video promosi kesehatan TBC. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat menjelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini bukan saja saya menjelaskan promosi kesehatan mengenai TBC, namun saya mengajak kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah lulus SMA atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikan pada saat ini. Di kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas. Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, Fakultas Keperawatan. Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan pengajar yang luar biasa dan profesional.